Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisani Awaliyah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Paritiga, Kabupaten Bangka Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, maka guru harus bisa menjadi pamong, yang berarti guru harus memberikan kemerdekaan pada anak dengan tetap mengarahkan dan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan mengaplikasikan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing Ngarsosung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang berarti di depan menjadi teladan, di tengah membangun ide-ide dan gagasan, di belakang memberikan motivasi dan dukungan bagi murid-muridnya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yang ada dalam pikiran saya hanyalah bagaimana semua materi bisa tersampaikan kepada murid tanpa mengetahui karakter dari masing-masing murid dan tanpa melakukan refleksi kepada murid, di mana pembelajaran berpusat pada guru, siswa hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga guru memegang kendali penuh dalam pembelajaran. Saya juga menganggap guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, sedangkan murid hanya mendengarkan apa yang disampaikannya. Kemudian, saya juga menilai kemampuan siswa dari aspek kognitif saja. Murid yang bisa mencapai atau melampaui KKM dianggap sudah berhasil tanpa mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham terhadap materi yang saya ajarkan. Sehingga saya akan merasa gagal jika banyak murid yang tidak mencapai KKM. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya pahami dan saya lakukan dalam proses pembelajaran masih keliru. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Setiap anak lahir dengan membawa kodratnya yang masih samar-samar. Peran guru adalah menuntun dengan memfasilitasi untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya, manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Murid bukanlah objek pembelajaran, tetapi subjek pembelajaran yang harus diberikan kemerdekaan dan kebebasan seluas-luasnya untuk mengembangkan ide dan kreativitasnya sehingga memperoleh pengalaman belajar yang baru. Guru sebagai fasilitator bertugas memberikan kemudahan belajar kepada murid agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, yang berpusat pada murid. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk mempelajari dan memahami karakter setiap murid agar pembelajaran terlaksana sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, saya juga menyadari bahwa penilaian murid bukan hanya dilihat dari aspek kognitif saja, tetapi harus menyeluruh, mencakup juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya.
Hal yang bisa saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu mengidentifikasi kebutuhan murid dengan cara berkomunikasi dengan murid untuk mengenali karakter-karakter dan latar belakang dari masing-masing murid. Kemudian, saya akan merencanakan dan merancang pembelajaran yang interaktif sesuai dengan kebutuhan murid, di mana murid menjadi pusat pembelajaran sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, saya akan berusaha menjadi guru penuntun yang dapat memberikan arahan dan tuntunan kepada murid. Selain itu juga, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid baik dalam sikap maupun perbuatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita bisa menjadi guru yang menginspirasi murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.